bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang keimanan, yaitu tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, minggu kemarin juga kita sudah belajar tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan mengetahui lebih dalam lagi arti dari sifat wajib bagi Allah, kemudian berapa jumlah sifat wajib bagi Allah. Nah, marilah kita bersama-sama belajar mengenai mempelajari tentang sifat wajib bagi Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keimanan, masih pembahasan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu kita akan mengetahui ada berapa sifat wajib bagi Allah, kemudian apa arti dari sifat wajib bagi Allah. Nah, sebelum ke pembahasan, sebaiknya kita mengetahui apa saja sifat-sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20 ya. Nah, marilah kita bersama-sama menyanyikan dulu, mengetahui dulu apa sifat-sifat wajib bagi Allah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Nah, itulah anak-anak sifat-sifat wajib bagi Allah yang dapat kalian ketahui ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sifat wajib bagi Allah, arti dari sifat wajib bagi Allahnya ya. Nah, untuk yang pertama, sifat wajib bagi Allah itu apa artinya? Tetapi selain itu, Allah juga memiliki sifat yang lain, yaitu sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Nah, marilah kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk sifat wajib ini
artinya sifat-sifat yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang barusan kita sudah sama-sama menyanyikan, mendengarkan, ada 20 sifat wajib bagi Allah yang harus dimiliki. Berarti yang 20 tadi yang ada di nyanyian itu ada atau wajib dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk yang kedua, sifat mustahil, ini artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. Nah, ini hanya sekilas ya, karena untuk pertemuan ini kita hanya membahas sifat wajib bagi Allah. Kemudian untuk yang ketiga, Allah juga mempunyai sifat jaiz. Apa arti sifat jaiz itu? Artinya adalah sifat yang mungkin dimiliki dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sifat jaiz ini mungkin dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Nah, itulah sifat wajib bagi Allah yang harus kalian ketahui. Nah, kalian juga harus mengetahui arti dari ke-20 sifat wajib bagi Allah. Nah, di antaranya nih, sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Allah itu berjumlah 20 ya anak-anak. Nih, kalian di sini baca yang pertama ada wujud, kemudian qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah, marilah kita bersama-sama menyanyikan kembali sambil kalian melihat tulisannya ya. Yuk kita sama-sama supaya kalian hafal. Wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Nah, kalian juga harus mampu, harus bisa menyanyikan ke-20 sifat wajib bagi Allah. Nah, kalian juga selain mengetahui, kalian juga harus tahu arti dari ke-20 itu. Nah, di sini Ibu sudah ini menayangkan, di sana ada sifat wujud yang pertama artinya ada. Sifat qidam artinya terdahulu. Sifat baqo kekal. Sifat mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk lainnya. Qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri. Wahdaniyat esa, kudrat kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, kemudian sifat sama mendengar, sifat basor melihat, sifat kalam berfirman. Nah, di sini sampai 13. Kemudian untuk yang selanjutnya sifat qadiron sama. Qadiron sama dengan kudrat. Apa artinya? Kuasa atau berkuasa. Kemudian yang ke-15-nya muridan. Muridan sama dengan irodat, artinya berkehendak. Kemudian untuk ke-16, sifat aliman itu sama dengan ilmu, artinya mengetahui. Untuk yang ke-17, sifat hayyan artinya hidup. Yang ke-18 sama dengan sifat sama, yaitu mendengar. Yang ke-19, sifat basiron artinya melihat. Dan yang terakhir, sifat mutakaliman sama dengan ke-13, sifat kalam yang artinya berfirman. Nah, itu adalah arti-arti dari ke-20 sifat
wajib bagi Allah atau sifat yang harus yang ada di Allah atau dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu untuk pertemuan kali ini anak-anak kita akan belajar yang pertama itu qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Nah, dalam menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk yang ada di dunia, di alam dunia ini, Allah lah yang membuatnya. Tidak ada yang mampu membuatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Allah mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Siapa yang menciptakan Allah? Tidak ada yang menciptakan karena Allah itu berdiri sendiri. Kemudian untuk yang selanjutnya, wahdaniyat artinya esa atau tunggal. Allah itu satu, Allah itu tunggal. Terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang menjelaskan bahwa Allah itu satu. Yang seperti apa bunyi surat Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu anak-anak yang menjelaskan bahwa Allah itu bersifat wahdaniyat atau esa atau tunggal. Terdapat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kemudian untuk yang selanjutnya, Allah juga mempunyai sifat kudrat atau maha kuasa. Nih, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dalam segala-galanya. Bumi dan langit yang ada di dalamnya merupakan bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayangkan kita punya dunia yang seindah ini. Apakah ada yang membuatnya? Apakah ada yang menciptakannya selain Allah? Ya, jawabannya tidak. Nah, maka dari itu, bukti kekuasaan Allah bahwa Allah itu maha kuasa, yaitu Allah sudah menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Kemudian untuk selanjutnya, irodat. Allah mempunyai sifat irodat, yaitu maha berkehendak dalam menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Di samping kekuasaannya juga merupakan kehendak Allah, anak-anak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala itu bukan atas dorongan atau kemauan yang lain. Nah, kalau Allah menciptakan, contohnya hari ini hujan, ya hujan. Kalau Allah menciptakan hari besok panas, panas. Nah, jadi apa yang Allah kehendaki untuk hari ini, esok, dan lusa, maka itu kemauan Allah sendiri. Tidak atas dorongan, kemauan orang lain. Nah, maka dari itu inilah sifat wajib bagi Allah yang harus kita ketahui. Mungkin sekian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini yang sudah kita bahas hari ini, yaitu tentang irodat, kemudian kudrot, kemudian yang tadi apa? Wahdaniyat, kemudian qiyamuhu binafsihi. Nah, itu adalah keempat yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu dinyanyikan atau dibaca di rumah supaya kalian lebih paham, kemudian mengetahui, insya Allah dengan berlatih setiap hari, insya Allah sifat-sifat wajib bagi Allah ini akan kalian hafal di luar kepala, ya. Nah, sekian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya
bisa mengikuti nyanyiannya ya. Nah, dan jangan lupa untuk dihafalkan sifat-sifat wajib bagi Allah yang berjumlah 20. Sekian yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaatnya. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.